Oke, kali ini kita akan membahas mengenai prinsip inklusi eksklusi. Kita akan membuktikan bagaimanakah kardinalitas dari A digabung B ya akan sama dengan kardinalitas A ditambah dengan kardinalitas B dikurangi dengan kardinalitas A irisan dengan B ya. Pertama kita ilustrasikan dulu. Jadi kita ilustrasikan. Ilustrasi di sini bukan suatu pembuktian, tapi hanya menggambarkan bahwa kita bisa mengimajinasikan atau membayangkan bagaimanakah bentuk dari kardinalitas A digabung B. Nah, kalau kita punya himpunan A, kemudian himpunan B saling beririsan di tengah-tengah, misalkan, maka kardinalitas A digabung B akan sama dengan kardinalitas ini, ya, daerah yang ini. Kalau kita tandai, misalkan, nah daerah 1 ini, ya, kemudian kita bisa tulis ini adalah daerah kedua, misalkan, ini daerah yang ketiga, ya kan? Nah, sehingga kalau saya gambarkan, kita gambarkan ini daerah ketiga. Ya, oke. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita tuliskan bahwa A digabung dengan B akan sama dengan daerah 1 digabung dengan daerah yang kedua digabung dengan daerah yang ketiga pastinya, ya kan? Nah, padahal daerah 1 bisa kita tulis bahwa daerah 1 yaitu saya tulis A minus B, ya kan? Sedangkan daerah 3 juga sama. Daerah 3 yaitu B minus A, ya. Daerah 2 apa? Daerah 2, ya, daerah 2 adalah A irisan dengan B, ya. Nah, sehingga kalau misalkan di sini saya tulis A digabung B akan sama dengan A minus B digabung dengan B minus A digabung dengan A irisan dengan B, ya. Oke, kemudian kita kardinalitaskan. Maka kardinalitas A digabung B akan sama dengan kardinalitas yang ruas kanan semua, ya kan? Dan kata lain bisa kita tulis kardinalitas A min B ditambah dengan kardinalitas B min A ditambah dengan kardinalitas A irisan dengan B, ini kan? Oke, kita lanjutkan. Ya. Oke, setelah kita dapatkan itu, maka kita ingin membuktikan apakah benar bahwa A digabung B kardinalitasnya sama dengan kardinalitas A ditambah dengan kardinalitas B dikurangi dengan kardinalitas A irisan B. Nah, di sini kita punya kardinalitas A minus B ditambah dengan kardinalitas B minus A ditambah dengan kardinalitas A irisan B. Nah, bagaimana agar mirip seperti ini? Nah, agar mirip seperti ini bagaimana? Oke, kita lihat. Kita tahu bahwa A minus B ya, A minus B ini kalau saya gambarkan yaitu adalah seperti ini. Kalau kita gambar, nah ini kan A ini minus B, ini adalah daerah A minus B, ini A, ini B, ya kan? Nah, seandainya saya gabung di sini dengan A irisan B, maka sama dengan kalau saya gabung ya, saya gabung dengan A irisan dengan B, ya kan? Maka akan sama dengan apa? Iya, A sendiri. Nah, sehingga kalau di sini saya tambahkan kardinalitas A minus B, saya tambahkan dengan kardinalitas A irisan B. Nah, gimana? Akan menjadi? Ya, akan menjadi A sendiri. Akan menjadi kardinalitas A. Iya, betul.
Kemudian kalau ini saya tambahkan, sekarang di sini, sekarang yang B min A. Di sini saya tambahkan B min A. Saya tambahkan juga dengan A irisan B. Saya tambahkan juga dengan A irisan dengan B. Sama dengan apa? Ya, sama dengan plus kardinalitas dari B itu sendiri. Ya, di sini kalau misalkan di sini ini, nah ini adalah B min A, kemudian saya gabung dengan yang di tengah-tengah akan menjadi B sendiri. Sehingga B min A digabung dengan A irisan B akan sama dengan B ya. Nah, terus gimana? Kita punya dua irisan di sini. Kita punya A irisan dengan B ya. Kita punya A irisan dengan B. Kemudian kita juga punya 2A irisan dengan B. Ini kita punya A irisan dengan B ini, ya. Kemudian sama A irisan dengan B. Padahal di atas kita punya 1. Kita punya A irisan B saja. Nah, maka di sini kita kurangi. Kita kurangi dengan kardinalitas A irisan dengan B. Sehingga di sini kita punya min kardinalitas A irisan dengan B. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa kardinalitas A digabung B akan sama dengan kardinalitas A ditambah dengan kardinalitas B ya. Kemudian dikurangi dengan kardinalitas A irisan dengan B. Nah, ini adalah bukti sebagai bukti pertama bahwa A gabung dengan B, kardinalitasnya sama dengan kardinalitas A ditambah dengan kardinalitas B dikurangi dengan kardinalitas A irisan B. Oke, terbukti ya. Ya, kita lanjutkan ke pembuktian selanjutnya.